Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Winda Ari Anggraini, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Manggar. Saya akan berbagi praktik baik yang diberi judul Metamorfosa, melalui bercerita menanamkan orisinalitas kearifan lokal kepada siswa. Status Pulau Belitung sebagai UNESCO Global Geopark yang seharusnya membuat bahasa Inggris menjadi primadona malah tidak berdampak pada minat dan motivasi belajar siswa. Stereotip bahwa bahasa Inggris sulit dan hanya diperuntukkan bagi orang yang memang pandai masih tetap bergema, terlepas dari pentingnya bahasa ini untuk dipahami. Untuk merespon situasi ini, SMA Negeri 1 Manggar menghadirkan pilihan kelas bahasa Inggris tingkat lanjut selain kelas wajib. Di kelas tingkat lanjut ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai materi esensial sesuai dengan capaian pembelajaran. Selain itu, sekolah juga terus mendorong pengembangan literasi bahasa Inggris lewat kelas menulis atau writing class yang telah dibentuk sejak masa pandemi di 2019. Sekolah juga mengajak siswa terlibat aktif dalam ekstrakurikuler English Club dan mendorong siswa untuk aktif dalam berbagai perlombaan seperti English Speech, National School Debating Championship, English Blog, dan masih banyak lagi dalam berbagai kegiatan. Hasilnya, baik guru pendamping maupun siswa meraih prestasi dalam bidang ini dari level kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional. Di tengah kemajuan teknologi yang berdampak pada tsunami informasi, gempuran budaya asing dengan mudah menyerang kalangan anak muda, tak terkecuali usia SMA. Untuk menguji seberapa besar ketertarikan siswa terhadap budaya dari berbagai negara, guru melaksanakan survei di awal pembelajaran. Dari hasil survei di kelas bahasa Inggris tingkat lanjut, diperoleh persentase kecenderungan budaya siswa paling besar berkiblat kepada negara Asia lainnya seperti Korea yang mendominasi, disusul Jepang, Cina, Turki, dan lainnya. Kebudayaan asing lewat media sosial sudah menjadi konsumsi harian yang sangat berpengaruh pada pilihan siswa. Masifnya gempuran ini dikhawatirkan semakin mengurangi rasa ketertarikan akan pengetahuan serta implementasi nilai-nilai berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, lewat pembelajaran teks naratif, guru ingin mengajak siswa terlibat aktif bukan hanya mencari, membaca, dan memahami teks, namun juga berpartisipasi, menceritakan ulang, dan mempublikasi cerita dalam bentuk produk audiovisual ke media sosial sebagai penguatan kembali kearifan lokal. Mengapa praktik baik ini penting? Pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, identifikasi diri, mengenalkan cerita yang belum pernah didengar atau sudah mulai terlupakan dari daerah sendiri. Ketiga, pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, partisipasi aktif oleh siswa dalam proses belajar. Terakhir, kebermanfaatan. Hasil belajar yang dibuat akan berupa cerita audiovisual yang dipublikasi yang akan bermanfaat bagi teman sebaya, guru, ataupun budayawan dari segala penjuru. Tak kalah penting, produk audiovisual yang dihasilkan akan dipublikasi ke akun platform Merdeka Mengajar atau PMM sebagai inspirasi dan sumber rujukan bagi guru-guru yang memerlukan teks yang berbeda dalam mengajarkan teks naratif. Hasil belajar ini dapat pula menjadi kontribusi dari generasi muda bagi keberlangsungan status Belitung sebagai UNESCO Global Geopark. Peran dan tanggung jawab guru sebagai fasilitator, edukator, dan pembimbing. Terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan praktik baik ini, yaitu ketertarikan siswa terhadap cerita dan budaya lokal yang rendah jika dibandingkan dengan budaya asing. Selanjutnya, kurangnya akses terhadap sumber cerita, baik itu dengan bantuan mesin pencari ataupun penutur yang masih mengingat cerita, dan masih terdapat siswa yang memiliki motivasi rendah untuk terlibat aktif dalam kolaborasi penyelesaian proyek. Untuk mewujudkan hasil belajar audiovisual ini, guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Strategi yang dilakukan melewati tahapan orientasi, kontekstualisasi, implementasi, dan refleksi akhir yang disingkat dengan orkestra. Tahapan orientasi yang meliputi pemetaan awal baik non-kognitif maupun kognitif. Yang kedua, tahapan kontekstualisasi. Di sini, guru berdiskusi mengenai hasil pemetaan siswa dengan guru BK, berkolaborasi dan berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia dan seni budaya dalam upaya menanamkan kearifan lokal dalam proses belajar. Tahapan implementasi. Sebelum masuk ke pembelajaran, guru melaksanakan kesepakatan kelas terkait norma di dalam kelas selama proses belajar berlangsung demi menjaga ketertiban dan kelancaran proses belajar.
Selanjutnya, pembelajaran mengikuti sintaks project-based learning, yakni pertama, menentukan pertanyaan dasar. Di sini, guru mengajak siswa untuk menjawab pertanyaan mendasar untuk memulai project-based learning ini. Are you familiar with this picture? Yes. The Legend of Sangkuriang, Batu Menangis, and Malin Kundang. So my question is, are you familiar with stories from our area? Yes. Okay. Is it easy or difficult to find the story in the written form or video? Selanjutnya, siswa dibagi ke dalam kelompok berdasarkan area tempat tinggal dan level kognitif yang variatif, sehingga setiap kelompok memiliki siswa dengan level pemahaman tinggi, sedang, dan juga rendah. Yang kedua, membuat desain proyek. Guru melakukan coaching dengan siswa bagaimana agar mereka dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah dengan membuat cerita lokal lebih dikenal oleh masyarakat luas. Hasilnya, disepakati bahwa produk audiovisual dalam bentuk video akan berdampak luas dan bisa diakses oleh siapa saja jika dikemas dan dipublikasi di media sosial. Dalam tahapan ini terdapat diferensiasi konten di mana siswa dapat memilih cerita yang akan dijadikan produk, kemudian diferensiasi produk yang akan dibuat terlihat dari pilihan produk yang akan dihasilkan, yakni berupa storytelling ataupun talk show. Langkah ketiga, menyusun penjadwalan yang meliputi waktu pembuatan produk hasil belajar dan pembagian tugas dalam kelompok. From our discussion, it is true that it's hard to find the legend from our area. So we plan to do our project by, the first is making the schedule. Langkah keempat, monitor terhadap kemajuan proyek yang sedang digarap. Di sini, guru menanyakan kemajuan dan kesulitan yang dihadapi oleh siswa selama 1 minggu pengerjaan. Langkah kelima, penilaian hasil belajar. Sir, I was attacked by That chicken native. You have no regard for life. I swear, until the day of judgment, the sound of Lille Blast will resound. Allahu Akbar. Langkah terakhir yaitu evaluasi pengalaman selama mengerjakan produk. Di sini, siswa mempresentasikan hasil belajar yang telah dibuat. Setelah itu, guru memberikan umpan balik terkait dengan konten cerita, penggunaan bahasa, sesuai dengan rubrik penilaian yang telah dibuat. Guru menggunakan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang meliputi mulai berkembang, layak, cakap, dan mahir. Tahapan terakhir adalah tahapan refleksi. Dampak positif bagi guru, pertama, merupakan aksi nyata dari implementasi Merdeka Belajar lewat pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, menjadi motivasi dalam menemukan inovasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, menemukan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak positif bagi siswa, partisipasi aktif dalam pembelajaran kolaboratif yang menyenangkan, praktik penggunaan teknologi digital, menumbuhkan ketertarikan terhadap budaya yang berbasis kearifan lokal, serta menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin dalam mengikuti penjadwalan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati bersama. Saya mendapatkan banyak hal, tidak hanya terbatas pada pelajaran bahasa Inggris itu sendiri, namun seperti nilai-nilai pertemanan, bahkan nilai kekompakan, bagaimana kami menyusun kerjasama juga terdapat dari pelajaran berbasis proyek ini sendiri. Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan praktik baik metamorfosa dengan strategi orkestra dalam menekankan kepada keterlibatan siswa dalam kegiatan proyek, khususnya dalam hal ini tentang bercerita lokal rakyat Belitung dalam bentuk audiovisual. Teruslah berkreasi Bu Winda, semoga perubahan ini menjadi titik kunci bagi perubahan kualitas pendidikan di sekolah. Terima kasih. Karya kalian keren banget dan kreatif. Selain bermanfaat untuk media pembelajaran metamorfosa di sekolah, video tersebut juga mempromosikan budaya dari Pulau Belitung. Pelaksanaan praktik baik metamorfosa melalui bercerita menanamkan orisinalitas kearifan lokal kepada siswa dengan strategi orkestra ini memiliki dampak positif yang signifikan. Siswa yang terlibat, guru, serta komunitas di luar sekolah memperoleh manfaat dari hasil belajar audiovisual. Oleh karenanya, praktik baik ini perlu ditingkatkan dan dilanjutkan terutama dalam hal kreasi dan publikasi cerita lokal yang dikemas dalam bahasa Inggris. Think globally, act locally. Saya Winda Ari Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.